Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, Fred. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, hari ini saya mau sharing pemasangan HCS di mobil Toyota Rush. Ya, Toyota Rush ini 1500 cc. Nah, ini milik Bapak Suju dari Jakarta Utara, dari Sunter ya. Mobil Rush ini transmisinya manual ya. Jadi sebelumnya Bapak Suju ini sempat kontak saya via WA, ngobrol-ngobrol. Beliau punya armada apa itu yang pengganti bemo ya, yang bajai roda 4 tapi pengganti bemo ya, bukan pengganti bajai ya. Dari India ya, kendaraannya dari India, itu 219 cc kalau nggak salah tuh, kemarin informasi 219 cc. Beliau pengen dipasangin HCS ya. Beliau tanya-tanya cara buatnya bagaimana ya kan, sudah saya jelaskan. Beliau mau nyoba ceritanya nih. Tapi beberapa hari kemudian beliau telepon saya, bilang mau pasang dulu di Toyota Rush punya beliau ya. Beliau pengen nyoba bagaimana sih efeknya gitu kan. Nah itu tuh janjian hari kemarin kalau nggak salah hari Sabtu ya, janjian. Akhirnya habis asar nyampe tempat saya, langsung kita eksekusi ya. Nah, bagaimana pemasangannya di Toyota Rush ya, yang punya Rush nanti bisa dilihat, didengar dan dirasakan efeknya di Toyota Rush ini seperti apa ya. Oke friend, langsung aja kita lihat, kita dengar dan kita rasakan bareng-bareng HCS di Toyota Rush. 1, 2, 3, come on! Oke, Toyota Rush 2015. Ini manual ya Pak ya? Iya. Manual. Kita pasang HCS++. Nah, ini konstruksi mesinnya mirip dengan Xenia 1300 atau Avanza 1300 ya. Cuman kita posisi botol ada di sini, sebelah kiri mobil ya. Di mobil nih, di sini bracketnya nyambung di sini di fender. Ini penampungannya, reaktornya juga sama di sini ya, di header ya. Untuk PCV juga sama, ngambilnya di bawah filter udara, masuk ke reaktor sana yang ujung. Nah, ujung. Terus yang dari bensin ini seperti biasa, pipa yang bawah ya, keluarannya pipa atas, masuk dulu ke penampungan. Dari penampungan, nah ini ada dua seperti biasa juga, seperti Xenia 1300. Ada yang langsung masuk ke intake ya. Ini intake ini nih ya, ini masuk sini terus dicabang
kita ngambil dari kanister, jadi kanister tetap dapat, di RPM bawah juga tetap dapat ya, cabang, pakai cabang nih. Oke, kita coba efeknya seperti apa. Ini agak gelap ya, friend, malam-malam. Pak Suju, pemilik Ras ya, Pak? Toyota Ras. Toyota Ras 2015. 2015. Ini habis pasang HCS Plus, pengen nyoba bagaimana ya. Ini agak gelap nih, nanti kameranya kamera belakang baik lah. Gelap. Gelap. Ya, ini apa akhirnya secara RPM-nya dikit juga peningkatan ininya juga enggak, malah tinggi ya benar ya. Tinggi ya. Jadi maksudnya jalannya dia kan agak cepat tapi RPM-nya rendah. Nah, ya itu. Jadi powernya di situ nambahnya. Jadi RPM-nya rendah. Ya bisa cepat. Nah, bisa. Kalau secara teori bisa hematnya ya itu dengan nginjak dikit. Kecepatannya udah tinggi ya otomatis kan kita nginjaknya nggak dalam-dalam, jadi bensin yang keluar tuh nggak banyak itu. Jadi sebenarnya kalau hemat BBM ya prinsipnya di situ sih, Pak. Iya, di injekan kaki. Kan dia yang lepas. Iya. Jadi kalaupun kita setelan bensin yang injektornya kita kecilin, justru itu malah jadi boros nanti. Soalnya kan nginjok dikit juga keluarnya dikit, tenaga kurang, akhirnya kita nginjok lagi dalam. Ya konsepnya sih masuk. Dalam artian yang akhirnya itu terjadi kompresinya udah istilahnya mateng lah ya. Itu karena lepasan gas yang dari reaktor itu. Ya. Tambah lagi ada uap bensin yang udah jadi juga. Iya. Udah dapat, berarti Bapak tinggal pengaruh ke bensin gimana gitu kan ya. Nantilah Bapak itu yang pakai harian. Kalau buat jalan nanti istri saya kaget ini, sangkanya digenjot ini, padahal enggak. Malah ngurangin tekanan kaki ya. Iya. Kita putar balik ke depan. Udah nih kan, berarti udah dapat kan? Udah dapat. Ya, kalau memang udah cukup pembuktiannya ya wes, kita kembali lagi ke garasi. Masih terus nggak? Enggak lah, nggak ada apa. Udah. RPM nggak perlu tinggi, tapi gerakan Iya. Nggak usah tinggi-tinggi, udah lari dia. kalau jalanan di kondisi yang naik turun. Dulunya kendaraan lagi naik turun, dia posisi habis turun naik kan tuh. Nah itu suka mekan ya. Dia suka hilang Ya. akhirnya nggak dapet, kita harus ke bawahin lagi. Mana friend? Udah tahu kan untuk yang punya Toyota Ras cara masangnya bagaimana ya.
posisinya di mana. Nah, itu kan kalau dilihat konstruksinya itu mirip dengan Avanza atau Xenia yang 1300 ya. Posisinya tuh sama, cuman beda. Emang mesinnya dimensinya lebih gede ya. Dia lebih gede karena 1400 ya. Nah, itu. Jadi masangnya seperti itu ya. Dan untuk Bapak Suju ini ya karena beliau sudah sangat familiar dengan mobil pegangannya tiap hari ya. Dengan mobil pegangan tiap hari beliau udah tahu. Jadi baru nyoba jalan sebentar aja beliau udah ngerasain bedanya, udah wow gitu katanya, udah wow ya. Nah, dari situ beliau tidak banyak ngetes ya, nggak seperti yang pengen tahu di tanjakan seperti apa, pengen tahu di tol tuh mampunya seperti apa ya. Beliau tuh udah feelingnya udah, wah ini udah dapet ini, saya yakin gitu kan. Nah, akhirnya kita nggak lama-lama ngetes ya, cuma tes jalan sebentar, terus pulang. Nah, pulang terus ngobrol-ngobrol sebentar ya. Nah, seperti itu. Karena kemarin kita udah ngobrol-ngobrol, sepakat bahwa mobil jangan diservis dulu, jangan ganti oli dulu, biar ngerasain dulu bedanya seperti apa, ya kan? Karena di tempat saya tuh nggak ada, saya nggak carbon cleaning, nggak tuning, nggak servis mobil, nggak ganti oli, pokoknya saya cuma pasang ini tok HCS++, terus kita cobain rasanya. Nah, setelah dicoba rasanya itu ada perbedaan, ya, lebih gasnya lebih padat, ya, lebih mantap. Nah, silakan pren-pren lakukan carbon cleaning, ganti oli ya kalau perlu ganti kapas kopling dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Ya seperti yang saya lakukan bisa 119. Orang underdog ya nggak percaya, saya juga nggak percaya bisa dapat segitu. Oke, friend. Jadi setelah 2 hari kalau nggak salah, 2 hari apa sehari kemudian ya, Pak Suju ini WA saya. Jadi beliau mengatakan bahwa setelah pulang dari tempat saya, besokannya diservis dan ganti oli, ya, terus dicoba lagi tes. Wah ternyata hasilnya lebih mantap katanya ya, akselerasinya lebih dapat lah, lebih padat, gasnya lebih padat, pedal gas lebih padat. Ya emang pedal gas padat tuh mesti kabeh. Ya tapi isi WA-nya seperti ini. Maaf ya Pak Suju, saya screenshot ya. Saya screenshot jadi biar friend-friend tahu pengalaman Pak Suju itu seperti apa ya. Nah ini hasilnya screenshotnya. Nah dari situ ya, karena di Toyota Rush-nya sudah perbedaannya lebih enak, beliau pesan untuk armada bajainya ya, yang 19 kalau nggak salah, 219 cc itu beliau mau coba pasang di sana ya kan. Ya untuk yang kurang dari 1000 cc terus terang saya belum pernah pasang ya, jadi kalau friend-friend mau nyoba silakan. Untuk Mas Ading dari Bekasi ya yang pakai Grand Nissan Livina. Ini botolnya beliau akhirnya cari sendiri ya. Jadi beliau hanya pesen dibikinin yang reaktornya aja ya. Yang reaktornya aja ini cuman ini tok. Untuk botol-botol dan selang beliau cari sendiri karena untuk botolnya space-nya itu agak susah ya kalau Livina. Jadi beliau cari sendiri yang 750 liter kalau nggak salah, yang botol minuman aluminium tuh yang slim. Nah itu juga bisa sebenarnya ya, nanti friend tinggal bikin sendiri. Cuman kalau saya pakai botol itu ya harganya berat ya, soalnya lumayan. Dan juga OCT-nya beliau mau yang OCT sendiri ya, OCT apa yang tabung penampungan kan sebagai OCT juga nih. Beliau mau pakai tabung sendiri, jadi yang harganya juga ya lumayan ya, di atas 100.000. Nah itu nanti mudah-mudahan bisa dikabarin dari Mas
Ading ya di Bekasi. Terus untuk Mas Sarifudin ya, kalau Sarifudin apa Safrudin ya, yang dari Sulawesi, Makassar ya, itu juga minta dikirim set, sudah saya kirim. Insya Allah nanti saya kirim skema pemasangannya ya. Nanti kalau ada apa-apa kesulitan masang, silakan hubungin saya. Nanti kita kontak-kontak WA aja. Terus Mas Rifan dari Pandaan Pasuruan, nah ini beliau juga pesan minta tolong dibikinin ya. Kemarin udah saya kirim ya Mas ya. Nanti skemanya saya kirim ya, skema pemasangan. Jadi skema ini sebenarnya semua mobil sama, cuman nanti posisinya di mana, valve-nya, PCV-nya di mana, nah itu kan tiap mobil beda-beda ya. Juga posisi botolnya mau taruh di mana, nah, nanti silakan Mas atur sendiri ya. Kalau di tempat saya yang paling ribet ya nyari posisi botol sama nempatin reaktornya itu di headernya itu ya. Karena ada beberapa mobil yang headernya tersembunyi, nyelempit, nah itu yang butuh waktu kita buat ngolong-ngolong dan ngintip-ngintip ya, timbilen ngintip. Nah, ya. Oke, gitu aja friend sharing saya hari ini. Jadi kalau friend-friend mau pasang tapi ragu-ragu ya, silakan friend-friend konsultasi dulu ke friend-friend yang lain yang udah pernah pasang. Karena HCS ini ya, HCS ini bukan teknologi baru ya. Yang baru itu plus-plusnya ya. Kalau HCS secara umum itu sama dari udah lama ya, hanya plus-plusnya aja berbeda. Jadi kalau masih ragu seperti apa, silakan friend-friend tanya kepada yang udah masang. Kalau tanya ke saya, nanti jawabannya bagus semua. Iya, orang yang masang semuanya bagus efeknya ya. Ya saya apa adanya ya. Mendingan langsung tanya ke yang masang aja ya. Silakan. Nanti friend-friend cari informasi. Nanti kalau udah mantep, silakan mau bikin sendiri yang monggo. Ya, kalau mau pesan ya sabar ya. Kalau mau pesan harus sabar. Tangannya mau ngeloro, sing pesen. Ya, intinya itu aja, sabar dulu ya Mas ya. Jadi nggak, ya kalau dibilang ngantri sih nggak ngantri ya, cuman bikinnya ya butuh waktu lah. Oke friend, untuk yang mesin diesel juga saya belum ada yang pengen dipasangin di sini ya, jadi saya belum bisa review. Nanti kalau ada yang udah saya pasangin, insya Allah saya review ya. Oke, gitu dulu friend. Sekian, terima kasih atas supportnya ya, untuk mas yang dan om yang sudah support saya ya, dengan memesan, dengan memberi masukan, dengan ikut berkomentar di video-video saya ya. Saya berterima kasih sekali sudah disupport. Oke, begitu aja sharing saya hari ini. Jika bermanfaat silakan di-share ke yang lain. Jika tidak bermanfaat ya sudah, anggap aja nggak nonton ya. Oke friend, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.